Perkenalkan, nama saya Selvandi Ginting dengan NPM 23050301004. Di sini saya akan mempraktikkan model pembelajaran mengapresiasikan sastra yang bertemakan dongeng. Seperti yang kita ketahui, dongeng itu adalah sebuah cerita khayalan atau cerita yang benar-benar terjadi. Pada umumnya itu dongeng memiliki sifat menghibur, mengandung nilai-nilai pendidikan. Dongeng itu sendiri dikarang dan diceritakan secara berulang-ulang oleh orang, dan dongeng itu dibuat karena terinspirasi dari peristiwa yang terjadi. Dongeng itu merupakan juga warisan dari nenek moyang yang secara turun-temurun untuk dilestarikan keberadaannya, walaupun benar atau tidak suatu dongeng tersebut perlu dinyatakan kembali. Dongeng adalah karya sastra lama yang menceritakan suatu kejadian, baik yang biasa ataupun luar biasa. Seperti yang kita ketahui, dongeng itu ada banyak macamnya. Ada yang menghibur, ada yang bersifat pendidikan. Nah, di sini saya akan menceritakan dongeng yang bertemakan Danau Toba atau asal-usul Danau Toba. Awalnya Danau Toba itu adalah seorang petani yang bernama Toba. Ia adalah sosok yang rajin. Ia banyak menghabiskan waktunya di sawah. Terkadang si Toba ini suka pergi memancing. Ia memancing mendapatkan ikan emas yang sangat besar, daripada ukuran ikan yang biasa dia dapatkan. Setelah Toba sampai di rumah, ia sangat terkejut karena ikan yang tadinya ia bersihkan dan potong berubah menjadi seorang perempuan yang sangat cantik. Kemudian perempuan ini bercerita kepada si Toba bahwa ia adalah seorang putri raja, dan ia sedang dikutuk oleh raja. Setelah ia menjelaskan tentang kondisinya, sang putri pun berterima kasih kepada Toba karena sudah menyelamatkan. Sebagai rasa terima kasih, sang putri bersedia menjadi istri Toba, dengan syarat agar orang-orang tidak tahu asal-usul keberadaan si putri. Setelah mereka menikah, mereka dikaruniai satu orang anak laki-laki. Mereka menamai dia yaitu Samosir. Seperti yang kita ketahui, mereka sangat senang menjadi orang tua karena sudah memiliki anak. Ia membesarkan Samosir dengan sangat penuh kasih sayang. Tak lama kemudian Samosir tumbuh menjadi anak yang aktif, bisa dikatakan sedikit nakal. Suatu ketika ibunya meminta untuk mengantarkan bekal kepada sang ayah. Ia sering menolak
Samosir lebih atau memilih bermain di rumah atau bermain dengan teman-temannya. Ditambah lagi, Samosir tidak memiliki nafsu makan yang sangat tinggi, sehingga si Toba, sang ayah, harus bekerja lebih keras untuk memenuhi kebutuhan gizi sang anak agar terpenuhi. Saking tinggi nafsu makan sang anak, si Samosir, terkadang jatah makan satu keluarga bisa habis hanya untuk mengenyangkan perutnya seorang. Meskipun begitu, Toba dan sang istri tidak merasa keberatan, dan tetapi mereka berusaha agar anaknya bisa merasakan senang dan kekenyangan. Lalu suatu hari Samosir bersedia mengantarkan makanan yang diberikan ibunya kepada ayahnya ke ladang. Setelah beberapa waktu dengan berat hati dan melawan rasa malasnya, sekuat tenaga Samosir pun berjalan ke ladang sambil membawa bekal ayahnya. Namun di tengah jalan, Samosir merasa sangat lapar dan haus. Samosir pun membuka bekal ayahnya yang telah ia bawa. Dan kemudian ia memakannya sedikit. Awalnya Samosir sangat ragu untuk memakan bekal yang ia bawa kepada ayahnya. Sehingga pada akhirnya hanya tersisa sedikit makanan dan minuman di dalam bekal ayahnya. Di ladang, ayahnya sangat merasa lapar karena sudah 1 harian penuh bekerja di ladang. Kemudian Samosir memberikan bekal itu kepada ayahnya dan membuka. Lalu raut wajah ayahnya pun berubah menjadi sangat kesal. "Kenapa makananku tinggal sedikit?" kata sang ayah. Tanya Toba dengan sedikit nada tinggi. Lalu anaknya si Samosir pun menjelaskan bahwa ia sangat lapar di tengah jalan. Dan seharusnya ayahnya tidak marah karena ia tetap menyisakan sedikit untuknya. Toba pun tidak bisa menahan rasa amarah yang pada dirinya. Ia bahkan berkata kasar kepada anaknya, "Anak kurang ajar." Lalu tak lama kemudian Samosir pun sangat terkejut dengan perkataan yang dikatakan oleh ayahnya, dan ia merasa sangat sakit hati. Kemudian ia berlari ke rumah. Sesampai di rumah, ibunya terkejut melihat anaknya histeris menangis. Lalu Samosir pun kemudian menceritakan apa yang terjadi di ladang saat ia bertemu ayahnya. Mendengar kejadian itu, sang ibu merasa sangat kecewa dengan Toba karena ia sudah mengingkari janjinya untuk tidak memberitahu asal-usulnya pada siapapun.
Kemudian sang ibu berdiri sambil memegang tangan Samosir. Dalam hitungan detik mereka sudah menghilang. Tiba-tiba ada sebuah keajaiban muncul dari bekas pijakan Samosir dan ibunya. Ada sebuah aliran air yang sangat deras hingga tidak bisa dibendung dari bekas pijakan kaki mereka berdua. Saking derasnya aliran air yang mengalir, desa itu pun lama-kelamaan semakin tenggelam. Akhirnya terbentuklah sebuah danau. Akibat hal ini, danau ini dinamakan Danau Toba. Pulau-pulau kecil di tengah-tengahnya pun disebut Pulau Samosir untuk mengenang anak laki-laki ini. Nah, itulah dongeng yang dapat saya ceritakan. Sekian dan terima kasih.